Aku menitipkan putriku semalam di rumah mertua. Paginya ia berbisik sambil gemetar. Mama, nenek bilang aku tidak boleh bilang apa yang aku lihat di kamar ayah. Tapi saat ku buka pintu ruangan itu, seluruh hidupku hancur dalam sekali tatap. Sebelum lanjut ceritanya, silahkan absen sulu di kolom komentar. Dari mana teman-teman menonton video ini? Jangan lupa subscribe dan like, agar kami bisa mempersembahkan kisah penuh makna lainnya. Nadia melipat gamis hitamnya perlahan dan memasukkannya ke dalam koper kecil. Besok pagi buta, ia harus mengejar kereta pertama untuk melayat pemakaman kerabat jauhnya di luar kota. Di atas ranjang, Ardian, suaminya, sedang asyik menggeser layar ponsel. Jangankan membantu, menoleh pun tidak. Ruang kamar utama yang luas dan ber-AC itu terasa lebih dingin dari biasanya. Mas, panggil Nadia pelan, mencoba memecah keheningan. Besok kan aku berangkat subuh. Aku titip Luna di rumah mama, ya? Enggak apa-apa, kan? Ardian cuma berdaham pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ya, bawa aja ke sana. Sekalian biar dia belajar tata krama sama mama. Kalimat yang diucapkan dengan nada datar itu terasa dingin, tapi Nadia memilih menelan ludah dan diam. Ia sudah terbiasa. Malam itu juga, Nadia membawa Luna ke rumah megah keluarga Ardian. Gerbang besi tinggi menjulang terbuka, menampilkan pilar-pilar besar bergaya klasik. Baru saja kakinya menginjak teras, pintu utama terbuka. Mama Mirna berdiri di sana dengan daster sutranya yang mengilap. Begitu melihat Luna, senyum wanita parubaya itu merekah lebar, hangat dan penuh kasih sayang. Cucu nenek yang cantik, sini masuk, sayang. Nenek udah siapin puding stroberi buat Luna. Sapanya riang sambil menarik tangan cucunya. Namun, begitu matanya beralih menatap Nadia, senyum itu lenyap seketika. Tatapan Mama Mirna menyapu penampilan Nadia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan raut merendahkan. Tumben kamu pakai baju agak rapi. Beli di pasar loak mana, Nat? Sindir Mama Mirna terang-terangan, suaranya tajam tanpa saringan. Ya ampun, kamu sadar nggak sih? Ardian itu direktur. Tapi lihat istrinya. Kucel begini. Udah, pergi sana. Luna biar mama yang urus. Nadia tersenyum kaku, menahan perih di dadanya. Maaf ya, Ma, ngerepotin titip Luna semalam. Tanpa menjawab, Mama Mirna langsung membalikkan badan, membawa Luna masuk ke dalam rumah. Nadia menghela napas panjang. Ia berjongkok sejenak sebelum Luna benar-benar masuk, mencium pipi putri kecilnya. Sayang, Mama pergi dulu ya. Besok sore Mama langsung jemput. Luna nurut sama nenek. Luna mengangguk pelan. Nadia pun berbalik dan melangkah keluar menuju taksi yang sudah menunggunya di depan gerbang. Namun, entah kenapa perasaannya mendadak tidak enak. Ada sesuatu yang mengganjal. Langkahnya terhenti di dekat pagar besi. Ia menoleh ke belakang, menatap ke arah jendela kaca besar di ruang tamu mertuanya. Di balik kaca itu, Nadia melihat Mama Mirna sedang berjongkok di depan Luna. Mulut mertuanya tampak bergerak-gerak, membisikkan sesuatu ke telinga anak itu. Tangan keriput berhias cincin berlian tersebut kemudian menunjuk tajam ke arah belakang rumah, tepatnya ke arah bangunan pavilion lama yang selalu dikunci rapat. Nadia menyipitkan mata. Ia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan mertuanya, tapi ia bisa melihat jelas reaksi putrinya. Mata bulat Luna membesar. Wajah anak 5 tahun yang biasanya ceria itu mendadak pucat pasi. Luna memeluk bonekanya erat-erat, tubuh kecilnya tampak kaku, dan raut wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Tin, tin. Suara klakson taksi mengagetkan Nadia, membuyarkan fokusnya seketika. Ayo, Bu, nanti keburu kemalaman, teriak sopir taksi dari dalam mobil. Nadia menoleh sekilas ke arah taksi, lalu cepat-cepat menatap jendela itu lagi. Namun, Mama Mirna sudah menutup tirai tebalnya rapat-rapat. Di bawah lampu jalan yang temaram, Nadia berdiri mematung. Angin malam tiba-tiba terasa menusuk tulang. Ia harus segera pergi, tapi bayangan wajah pucat dan ketakutan Luna di balik jendela tadi terus menghantui pikirannya. Ada apa di pavilion belakang? Perjalanan kereta api dari luar kota terasa sangat panjang dan melelahkan. Badan Nadia rasanya remuk. Ia baru saja selesai mengurus pemakaman kerabat jauhnya, kurang tidur, dan otaknya terus-menerus memikirkan wajah pucat Luna semalam. Sesampainya di stasiun kota, Nadia bahkan tidak mampir ke rumahnya sendiri.
Ia langsung memesan taksi online menuju rumah mertuanya. Firasatnya sebagai seorang ibu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Pukul 2 siang, matahari sedang terik-teriknya saat taksi yang ditumpangi Nadia berhenti di depan gerbang besi menjulang milik keluarga Ardian. Satpam di pos depan membukakan pintu kecil dengan malas-malasan. Bahkan tidak repot-repot menyapa Nadia. Di rumah ini, dari mertua sampai pembantu, sepertinya sudah diajari untuk memandang rendah dirinya. Baru saja kakinya melangkah masuk ke halaman depan yang luas, Nadia sudah bisa mendengar suara tawa melengking dari arah teras samping. Aroma parfum mahal dan teh seduh seketika menusuk hidungnya. Di sana, di meja taman bergaya Eropa, Mama Mirna sedang duduk santai bersama 4 orang ibu-ibu arisan sosialitanya. Mereka semua memakai baju bermerek, perhiasan emas yang menyilaukan mata, dan tas-tas kulit yang harganya mungkin bisa buat makan Nadia setahun. Nadia merapikan sedikit kerudungnya yang agak berantakan, menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat untuk menyalimi mertuanya. Itu sudah aturan baku. Kalau ia langsung masuk tanpa permisi, Ardian pasti akan mencecarnya habis-habisan nanti malam. Assalamualaikum, Ma. Maaf Nadia baru sampai, ucap Nadia sambil mengulurkan tangan. Mama Mirna melirik sekilas, sama sekali tidak membalas uluran tangan Nadia. Ia malah menyesap tehnya pelan-pelan, lalu meletakkan cangkirnya dengan bunyi klik yang sengaja dikeraskan. Mantu kesayangan pulang, sindir Mama Mirna dengan nada suara yang sengaja dibesarkan biar semua temannya dengar. Senyumnya terukir, tapi matanya menatap tajam penuh ejekan. Udah selesai nangis-nangis di kampungnya? Gimana? Berapa banyak uang Ardian yang kamu kasih buat sumbangan saudaramu yang miskin-miskin itu? Nadia menggigit bagian dalam pipinya, berusaha menahan panas yang tiba-tiba menjalar di dada. Nadia cuma ngasih uang duka sekadarnya dari tabungan Nadia sendiri, Ma. Bukan uang Mas Ardian. Salah satu teman Mama Mirna, ibu-ibu berambut sasak tinggi bernama Tante Siska, tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Duh, Jeng Mirna, ini toh mantunya yang sering kamu ceritain? Kok ya ampun, maaf ya, biasa banget. Kucel begitu. Beda jauh banget sama anakmu si Ardian yang ganteng dan gagah itu. Ibarat bumi sama langit, ya. Makanya itu, Jeng Siska, sahut Mama Mirna lantang, sama sekali tidak menjaga perasaan Nadia yang berdiri mematung di depannya. Susah emang kalau bawaan asalnya miskin. Udah 5 tahun dinikahi anakku, dikasih fasilitas mewah, kartu kredit unlimited, tetap aja auranya aura pasar impres. Nggak bisa diajak ke acara penting. Malu-maluin. Ibu-ibu yang lain ikut tertawa sumbang. Tatapan mereka menguliti Nadia dari atas ke bawah seolah Nadia ini cuma barang rongsokan yang salah tempat. Tangan Nadia mengepal kuat di sisi tubuhnya. Ia ingin sekali menjawab. Ia ingin berteriak bahwa selama ini Ardian tidak pernah memberinya sepeser pun uang bulanan yang layak, dan semua kartu kredit itu cuma pajangan yang laporannya langsung masuk ke HP suaminya. Tapi Nadia sadar, melawan Mama Mirna di depan teman-temannya sama saja bunuh diri. Maaf, Ma. Nadia capek. Mau langsung jemput Luna aja. Luna di mana ya? Ma? Potong Nadia. Suaranya sedikit bergetar karena menahan marah. Ia tidak peduli lagi dengan basa-basi. Mendengar nama Luna, raut wajah Mama Mirna langsung berubah sinis. Ia mendengus kasar. Di kamar tamu atas. Ambil sana anakmu bawa pulang. Bikin repot aja. Ketus Mama Mirna sambil mengibaskan tangan, seolah mengusir lalat. Anakmu itu emang aneh ya, Nat? Dari pagi dikasih makan gak mau. Diajak ngomong diam aja kayak orang bisu. Kerjanya cuma meringkuk di pojokan kasur. Kamu itu gimana sih ngedidiknya? Masa cucu keluarga konglomerat kelakuannya kayak anak kurang gizi yang ketakutan begitu? Jantung Nadia seakan merosot ke perut. Tanpa babe ibu lagi, ia langsung membalikkan badan dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia mengabaikan teriakan Mama Mirna di belakangnya yang mengomel karena ia dianggap tidak sopan. Pikirannya cuma satu, Luna. Rumah besar itu terasa sangat dingin. Langkah kaki Nadia menggema di lorong lantai 2 menuju kamar tamu. Saat ia membuka pintu kamar yang terbuat dari kayu jati tebal itu, suasana di dalam terasa pengap. Gorden ditarik rapat, membuat kamar itu remang-remang padahal di luar matahari sedang terang benderang. Luna! Panggil Nadia pelan, suaranya serak. Tidak ada sahutan. Nadia menyalakan saklar lampu. Matanya langsung tertuju pada gundukan selimut tebal di sudut sofa ujung kamar.
Bukan di atas kasur, tapi di sofa. Gundukan itu tampak gemetar. Nadia melempar tasnya ke lantai dan bergegas menghampiri sofa. Dengan tangan bergetar, ia menarik selimut itu perlahan. Napas Nadia tercekat di tenggorokan. Luna, putri kecilnya yang biasanya ceria dan cerewet, kini meringkuk seperti janin. Kedua tangannya memeluk lutut erat-erat. Wajah anak usia 5 tahun itu pucat pasi, seperti tidak ada darah yang mengalir. Bibirnya membiru dan bergetar, giginya gemeletup menahan tangis yang tak bersuara. Tatapan mata Luna kosong, menatap lurus ke arah lantai dengan keringat dingin membasahi dahi dan lehernya. Ya Allah, sayang, kamu kenapa? Nadia langsung menjatuhkan lututnya ke lantai, merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Tubuh Luna sedingin es, kaku, dan gemetar hebat saat disentuh. Anak itu bahkan tidak merespons panggilan ibunya. Matanya melotot ketakutan. Luna, ini Mama. Nak, Mama udah pulang. Luna sakit? Apanya yang sakit? Bilang sama Mama. Air mata Nadia seketika tumpah. Kepanikannya memuncak. Ia meraba dahi Luna, mengusap punggungnya yang basah oleh keringat. Mendengar suara ibunya, Luna perlahan menoleh. Saat matanya bertatapan dengan mata Nadia, tangis anak kecil itu akhirnya pecah. Bukan tangis yang keras, melainkan tangisan tertahan yang menyayat hati. Luna mencengkeram erat kerah baju gamis Nadia dengan jari-jarinya yang kecil dan gemetar. Ia membenamkan wajahnya ke dada Nadia, menangis sesenggukan sampai napasnya tersendat-sendat. Sayang, ada apa? Nenek jahat sama Luna? Ada yang pukul Luna? Bilang sama Mama sekarang. Kita pulang ya, kita pulang detik ini juga. Bujuk Nadia panik sambil terus menciumi puncak kepala putrinya. Luna menggeleng kuat-kuat. Tangannya semakin erat mencengkeram baju Nadia, seolah takut ibunya akan hilang jika ia melepaskannya sedikit saja. Anak kecil itu menarik napas panjang yang terdengar sangat berat, lalu mendekatkan bibirnya yang biru dan gemetar ke telinga Nadia. Nadia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Dengan suara parau, terbata-bata, dan penuh ketakutan yang luar biasa, gadis kecil itu berbisik, kalimat yang langsung menghentikan detak jantung Nadia. Mama, nenek bilang, aku nggak boleh bilang apa yang aku lihat semalam. Di kamar ayah, di rumah belakang. Luna menelan ludah, air matanya membasahi pipi Nadia. Suaranya kini terdengar seperti rintihan putus asa. Nenek bilang, kalau aku bicara, Mama bakal mati. Kalimat lirih Luna berputar-putar di kepala Nadia seperti kaset rusak. Nenek bilang, kalau aku bicara, Mama bakal mati. Darah Nadia yang tadinya membeku karena panik, kini mendidih seketika. Jantungnya bergemuruh hebat, seolah ada tangan raksasa yang meremas organ di dalam dadanya lalu membakarnya hidup-hidup. Urat-urat di lehernya menegang. Rasa takutnya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh naluri seorang ibu yang anaknya baru saja diancam nyawanya. Nadia mengusap air mata Luna dengan kasar, lalu menggendong putri kecilnya itu erat-erat. Gadis kecil itu masih gemetar, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher ibunya. Dengan napas memburu dan langkah lebar, Nadia keluar dari kamar tamu. Ia menuruni tangga kayu berpelitur mahal itu dengan hentakan kaki yang sengaja dikeraskan. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah pintu samping yang menuju taman. Di teras samping, suara tawa ibu-ibu arisan masih terdengar nyaring. Mama Mirna sedang memotong kue lapis legit, sambil menceritakan entah apa yang membuat teman-teman sosialitanya tertawa terbahak-bahak. Bra! Nadia mendorong pintu kaca geser itu dengan sangat kasar sampai membentur kusen. Tawa di meja taman itu terhenti seketika. 5 pasang mata berbulu mata palsu langsung menoleh ke arahnya dengan tatapan kaget. Nadia melangkah maju, berdiri tepat di depan meja kaca tempat ibu-ibu itu berkumpul. Dadanya naik turun menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Mama, apakan anakku? Suara Nadia pecah, menggema di seluruh halaman. Tidak ada lagi nada sopan. Tidak ada lagi Nadia yang selalu menunduk. Mama Mirna meletakkan pisau kuenya perlahan. Wajahnya yang tadinya pamer senyum palsu kini berubah mengeras. Teman-temannya saling pandang dengan canggung. Beberapa mulai berbisik. Kamu ini kenapa teriak-teriak kayak orang kesurupan? Bentak Mama Mirna. Nggak lihat ada tamu. Nggak punya sopan santun banget jadi perempuan. Aku tanya, Mama apakah Luna semalam? Teriak Nadia lagi. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah.
Kenapa anakku sampai gemetar ketakutan begini? Kenapa dia sampai bilang diancam mau dibunuh? Apa yang ada di pavilion belakang itu sampai mama harus ngancam nyawa cucu mama sendiri? Mendengar kata pavilion belakang, raut wajah Mama Mirna berubah sepersekian detik. Ada kilat kepanikan di matanya, tapi dengan cepat ia tutupi dengan raut arogan yang memuakkan. Mama Mirna berdiri, menendang kursinya ke belakang. Ia melangkah mendekati Nadia dengan wajah merah padam. Plak! Satu tamparan keras dan telak mendarat di pipi kiri Nadia. Bunyinya begitu nyaring sampai Tante Siska yang duduk di dekat situ menahan napas dan menutup mulut. Kepala Nadia terlempar ke samping. Telinganya berdenging hebat. Rasa panas menjalar di kulitnya, meninggalkan bekas kemerahan dari cincin berlian besar yang menempel di jari mertuanya. Luna menjerit ketakutan dalam pelukan Nadia, semakin membenamkan wajahnya sambil menangis histeris. "Berani kamu teriak di rumahku?" desis Mama Mirna tepat di depan wajah Nadia. Ludahnya sampai memercik. "Anakmu itu emang penyakitan. Punya mental tempe kayak ibunya. Udah numpang hidup, dikasih makan enak, dikasih fasilitas, sekarang berani nuduh yang enggak. Dasar perempuan kampung gak tahu diuntung." Nadia kembali menatap mertuanya. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya, bukan karena sakit di pipinya, tapi karena sakit di hatinya. Ia dihina, ditampar, dan diinjak-injak harga dirinya di depan orang luar. Tepat pada detik itu, suara ban mobil mengerem terdengar dari arah garasi depan. Sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir. Pintu terbuka, dan Ardian turun dengan wajah kusut sehabis pulang kerja. Mendengar keributan di taman samping, Ardian bergegas melangkah ke sana. Nadia melihat suaminya datang. Setitik harapan muncul di hatinya. Sebenci apapun Ardian padanya, Ardian adalah ayah Luna. Dia pasti akan membela anaknya yang sedang ketakutan. Ada apa ini ribut-ribut? Suara berat Ardian memecah ketegangan. Ia menatap ibunya, lalu beralih menatap Nadia yang pipinya merah dan menangis, serta Luna yang meronta-ronta ketakutan. "Mas." Nadia langsung berjalan mendekati suaminya, memegang lengan kemeja Ardian dengan tangan bergetar. "Mas, tolong aku. Ibumu ngancam Luna. Dia bilang kalau Luna ngomong soal kamar belakang, aku bakal dibunuh. Mas, anak kita trauma. Mas, kita harus keluar dari sini." Alih-alih memeluknya atau menenangkan Luna, raut wajah Ardian justru berubah mengeras. Matanya menatap Nadia dengan kilat amarah yang sangat dingin. Bukannya membela, Ardian justru menepis tangan Nadia dengan sangat kasar. Saking kasarnya, Nadia sampai terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh ke rumput, jika ia tidak menahan keseimbangannya demi Luna di gendongannya. "Kamu gila, Nat?" bentak Ardian. Suaranya tidak kalah keras dari ibunya tadi. "Bikin malu aja. Otakmu ditaruh di mana teriak-teriak nuduh ibuku di depan tamu?" Nadia mematung. Napasnya seakan putus. Ia menatap suaminya dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Mas, anakmu sakit. Mas. Dia ketakutan. Ibumu yang bikin dia begini." "Cukup," bentak Ardian lagi, menunjuk wajah Nadia tepat di depan hidungnya. Tatapan pria itu penuh dengan rasa jijik, seolah menatap sampah. "Ibuku nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Kamu yang sinting. Dari dulu kamu emang selalu cari masalah sama mama. Kalau kamu udah nggak waras, nggak usah bawa-bawa anak." Mama Mirna bersedekap dada di belakang, tersenyum sinis melihat kemenangan telaknya. Teman-teman arisannya mulai berani menatap Nadia dengan pandangan merendahkan. "Bawa dia pulang sekarang. Mas, bikin darah tinggi aja lihat wajahnya," ucap Mama Mirna enteng sambil kembali duduk ke kursinya. "Minta maaf sama mama sekarang, Nat," perintah Ardian tajam. Nadia menggeleng pelan. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kebas. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, pria yang telah ia layani selama 5 tahun dengan penuh kepatuhan, kini berdiri di depan semua orang untuk mempermalukannya habis-habisan. "Aku nggak akan minta maaf sama iblis," bisik Nadia parau. Wajah Ardian memerah. Ia mencengkeram lengan Nadia dengan kuat sampai Nadia meringis kesakitan. "Bawa anakmu pergi dari sini. Aku muak lihat wajahmu. Pergi sana." Ardian mendorong tubuh Nadia ke arah pintu keluar. Dipermalukan, diusir, dan tak dianggap.
Itulah bayaran dari kesetiaannya selama ini. Nadia memutar badannya. Ia tidak melawan lagi. Tenaganya sudah habis untuk berdebat dengan manusia-manusia tanpa hati nurani ini. Sambil mendekap Luna yang terus menangis sesenggukan, Nadia berjalan cepat meninggalkan rumah mewah yang terasa seperti neraka itu. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan merendahkan dari ibu-ibu arisan itu. Ia tidak memedulikan punggung suaminya yang berbalik meninggalkannya. 15 menit kemudian, Nadia dan Luna sudah berada di kursi belakang sebuah taksi online. Hujan tiba-tiba turun rintik-rintik, seolah ikut menertawakan nasibnya yang menyedihkan. Nadia bersandar di kaca jendela yang dingin. Tangisnya tak bersuara, hanya air mata yang terus menetes jatuh ke kerudungnya. Dadanya terasa begitu sesak sampai ia harus bernapas lewat mulut. Luna, yang sedari tadi menyembunyikan wajahnya, perlahan mulai tenang. Gadis kecil itu mengusap matanya yang bengkak, lalu duduk menyandar di pelukan ibunya. Nadia mengambil ponselnya dari dalam tas, bermaksud memesan makanan karena Luna belum makan dari pagi. Saat layar ponselnya menyala, menampilkan wallpaper foto selfie Nadia yang sedang tersenyum. Tiba-tiba, tangan kecil Luna terulur. Jari telunjuknya yang masih sedikit gemetar menyentuh layar ponsel itu, tepat di wajah Nadia. Nadia menoleh menatap putrinya dengan bingung. Ada apa, sayang? Luna menatap mata ibunya lekat-lekat. Ketakutan yang amat sangat kembali membayangi bola mata anak itu. Dengan suara bisikan parau yang mengalahkan derasnya suara rintik hujan di atap mobil, Luna berkata, "Mama, perempuan itu yang nenek kasih makan di kamar ayah semalam." Luna menelan ludah, air matanya kembali menetes. Perempuan itu wajahnya sama kayak Mama. Ucapan Luna di dalam taksi sore itu terus terngiang di telinga Nadia, berputar-putar seperti alarm tanda bahaya yang tak bisa dimatikan. Perempuan di kamar ayah, wajahnya sama kayak Mama. Namun, sebelum otak Nadia sempat mencerna teka-teki gila itu, badai sesungguhnya keburu menghantam hidupnya tanpa ampun. 3 hari sejak kejadian pelabrakan di rumah mertuanya, hidup Nadia berubah wujud menjadi neraka jahanam. Ardian mendiamkannya total. Pria itu pulang larut malam, tidur di kamar tamu, dan berangkat subuh sebelum Nadia bangun. Tak ada sepatah kata pun, apalagi permintaan maaf. Puncaknya terjadi di hari ketiga saat susu formula Luna habis. Nadia pergi ke minimarket depan kompleks. Saat memindai belanjaan di kasir itu menatapnya dengan raut canggung. "Maaf, Bu, kartunya decline. Ada kartu lain?" Nadia tertegun. Ia mencoba kartu kredit kedua, ketiga, hingga kartu debit tabungan bersama. Semuanya diblokir. Puluhan pasang mata antrean di belakangnya mulai berbisik-bisik. Dengan wajah memerah menahan malu, Nadia terpaksa mengembalikan susu kota itu dan membongkar sisa recehan di dompetnya hanya untuk membelikan Luna roti tawar. Siang itu, dengan langkah terseret dan kepala pening karena kurang tidur, Nadia baru saja menyuapi Luna roti tawar saat mendengar suara deru mobil berhenti di garasi. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Mama Mirna melangkah masuk dengan gaya angkuhnya, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya mengekor seorang pria berkacamata dengan setelan rapi, serta 2 orang bertubuh besar yang mengenakan seragam putih seperti perawat rumah sakit jiwa. Jantung Nadia berdegup kencang. Firasat buruk langsung mencekiknya. Ia berdiri, menyembunyikan Luna di belakang tubuhnya. "Ma, ngapain Mama kesini bawa orang asing?" tanya Nadia. Suaranya bergetar menahan panik. Mama Mirna menatap Nadia dengan wajah yang tiba-tiba berubah memelas. Sebuah akting murahan yang sangat memuakkan. Ia menoleh pada pria berkacamata di sebelahnya. "Ini menantu saya, Dr. Herman. Coba dokter lihat sendiri kondisinya." Kucel, linglung, tatapannya kosong. Belakangan ini halusinasinya makin parah. "Dok, dia sering teriak-teriak sendiri, nuduh saya mau bunuh cucu saya. Dan, saya takut dia mulai kasar sama anaknya sendiri. Lihat itu anaknya sampai ketakutan," ucap Mama Mirna dengan nada sedih yang dibuat-buat, sambil menunjuk Luna yang memang sedang gemetar bersembunyi di balik kaki Nadia. Mata Nadia terbelalak lebar. Darahnya mendidih mendengarkan fitnah sekeji itu. "Mama ngomong apa? Aku nggak gila. Aku nggak pernah kasar sama anakku," teriak Nadia membela diri. "Kalian keluar dari rumahku sekarang." Dr. Herman menghela napas, menatap Nadia dengan pandangan penuh keprihatinan palsu. "Ibu Nadia, tenang dulu. Kita cuma mau observasi. Kondisi ibu sedang tidak stabil."
Kami harus membawa ibu ke klinik untuk perawatan intensif, agar skizofrenia ibu tidak membahayakan anak ibu. Skizofrenia bapakmu, maki Nadia. Kesabarannya sudah habis. Ini semua akal-akalan mertua saya. Dia yang mau celakain anak saya. Mama Mirna menggeleng dramatis sambil mengusap sudut matanya yang kering. Tuh kan, Dok. Mulai lagi halusinasinya. Udah, Sus, cepat bawa dia. Kasihan cucu saya. Bisa rusak mentalnya kalau kelamaan diurus ibu gila. Dua perawat bertubuh besar itu langsung melangkah maju, memegang kedua lengan Nadia dengan paksa. Salah satu perawat mengeluarkan sebuah suntikan dari dalam sakunya. Lepasin aku. Brengsek. Tolong. Jerit Nadia meronta-ronta sekuat tenaga. Ia menendang, mencakar, dan menggigit tangan perawat itu. Di sudut ruangan, Luna menangis histeris melihat ibunya diseret. Pemandangan itu memberi Nadia kekuatan gila. Dengan satu sentakan keras, ia berhasil melepaskan diri, menyambar tubuh Luna, dan berlari secepat kilat menaiki tangga menuju kamarnya. Brak! Ceklek! Ceklek! Nadia mengunci pintu kamarnya berlapis-lapis. Ia mendorong lemari rias untuk menutupi pintu, lalu ambruk di lantai sambil memeluk Luna erat-erat. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya sakit sekali. Di luar, terdengar gedoran keras di pintu. Buka pintunya, Nat. Jangan bikin malu kamu. Ardian udah setuju kamu dirawat. Teriak Mama Mirna dari balik pintu. Ardian setuju? Kata-kata itu menghantam ulu hati Nadia bak palu godam. Suaminya sendiri melegalkan rencana gila ini? Nadia menutup kedua telinganya. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah Luna yang juga sesenggukan. Serangan bertubi-tubi ini menghajar mentalnya tanpa sisa. Tiba-tiba ia merasa sangat lelah. Sangat kecil. Ia tak punya uang sepeser pun, tak punya keluarga untuk bernaung, dan kini kewarasannya dipertanyakan. Untuk sepersekian detik, di tengah gelapnya kamar dan suara gedoran pintu, pikiran jahat merasuki kepalanya. Apa jangan-jangan aku memang gila? Apa semua ini cuma halusinasiku? Nadia menangis tertahan, meratapi nasibnya yang seakan tak punya jalan keluar. Ia benar-benar ingin menyerah. Beberapa jam berlalu. Suasana rumah berangsur hening. Entah sejak kapan orang-orang suruhan Mama Mirna itu pergi. Mungkin mereka sedang menunggu di luar, atau menunggu Ardian pulang untuk mendobrak paksa pintunya. Malam mulai turun, menyelimuti kamar itu dengan kegelapan. Perut Luna berbunyi karena kelaparan, membuat hati Nadia semakin hancur. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan dari arah pintu masuk. Shred. Secari kertas putih terlipat didorong masuk melalui celah bawah pintu kamarnya. Nadia menahan napas. Ia merangkak pelan, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Memanfaatkan cahaya lampu jalan dari balik tirai jendela, ia membaca tulisan tangan yang tergesa-gesa di kertas itu. Tulisan itu bukan milik Ardian, apalagi mertuanya. Itu tulisan Rangga. Pemuda pendiam, adik Ardian yang selama ini dicap lamban dan dianggap seperti perabot tak berguna oleh keluarganya sendiri. Pesan itu singkat, tapi sukses membuat aliran darah Nadia kembali berdesir kencang. Mbak, kuncinya aku taruh di pot bunga di teras samping. Pavilion belakang. Buktikan sendiri. Buka matamu malam ini, sebelum besok mereka benar-benar ngirim Mbak ke RSJ. Nadia meremas kertas itu. Otaknya bekerja cepat. Ia menatap Luna yang tertidur pulas di lantai karena kelelahan menangis. Rasa lelah dan putus asa Nadia menguap tak berbekas, digantikan oleh bara nekat yang menyala. Kalau besok ia memang akan dihancurkan, maka malam ini ia harus tahu apa yang sebenarnya ia hadapi. Pukul 1 dini hari. Hujan turun dengan derasnya, menyamarkan suara langkah kaki. Nadia mengendap-endap keluar dari rumahnya, menembus derasnya hujan tanpa payung. Berbekal pesanan taksi online yang ia bayar dengan sisa uang receh terakhirnya, ia kembali berdiri di depan pagar rumah mertuanya. Ia menyusup lewat pintu samping yang setengah terbuka, pasti ulah Rangga. Tangannya yang dingin dan gemetar merogoh pot bunga besar di dekat teras. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda logam yang dingin. Kunci. Di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, Nadia berdiri mematung di depan pintu kayu pavilion belakang yang tampak kusam dari luar. Tangannya menggenggam erat kunci berkarat itu. Jantungnya berdetak sekeras genderang perang. Di balik pintu inilah jawaban atas semua teka-teki gila ini berada.
Nadia memasukkan kunci itu ke dalam lubangnya dan memutarnya perlahan. Klik, klik. Suara kunci yang terbuka itu terdengar sangat nyaring di telinga Nadia, mengalahkan suara rintik hujan di luar. Dengan tangan sedingin es dan tubuh yang masih basah kuyup, Nadia mendorong daun pintu kayu itu perlahan. Ia bersiap menutup hidungnya, mengira akan disambut oleh bau apek, debu tebal, dan tumpukan barang rongsokan. Selama 5 tahun menikah, Ardian selalu marah besar kalau Nadia berani mendekati pavilion ini. Itu gudang kenangan peninggalan almarhum kakek. Jangan pernah masuk ke sana. Begitu selalu ancamannya. Tapi begitu pintu terbuka, tidak ada debu. Tidak ada bau apek. Yang menyambut penciuman Nadia justru hembusan udara sejuk dari AC sentral, berpadu dengan aroma terapi lavender mahal dan wangi samar cairan antiseptik. Nadia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ruangan ini tidak gelap. Cahaya lampu keemasan yang hangat menerangi seluruh sudut. Mata Nadia membelalak. Ini bukan gudang. Ini adalah ruangan mewah yang dirombak menyerupai kamar rawat inap rumah sakit VIP berstandar internasional. Lantainya dilapisi vinil bersih, ada monitor pendeteksi detak jantung di sudut, dan tiang infus berbahan stainless steel. Dari balik sekat partisi kayu berukir dan tirai beludru tebal di tengah ruangan, terdengar sayup-sayup suara percakapan. Jantung Nadia berdegup liar. Langkahnya seringan kapas, mengendap-endap mendekati tirai itu. Ia bersembunyi di balik bayang-bayang lemari hias besar, lalu sedikit menyibak celah tirai untuk mengintip apa yang ada di baliknya. Dalam satu kali tatap, seluruh dunia Nadia hancur berkeping-keping. Kewarasannya seakan ditarik paksa dari ubun-ubunnya. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan di atas kursi roda bermesin canggih. Perempuan itu memakai piyama sutra lembut. Kulitnya pucat seperti orang yang baru lama sakit, rambutnya tipis, tapi wajahnya. Nadia menutup mulutnya dengan kedua tangan rapat-rapat. Ia nyaris menjerit. Wajah perempuan di kursi roda itu sama persis dengannya. Plek ketiplek. Bentuk hidungnya, lengkung bibirnya, letak tulang pipinya. Bagaikan melihat pantulan dirinya sendiri di cermin, hanya saja versi yang lebih terawat dan berkelas. Di pangkuan perempuan itu, tertidur pula seorang bayi laki-laki yang montok dan sehat. Dan yang membuat dada Nadia seolah dihantam balok beton, adalah pemandangan di bawah kaki perempuan itu. Ardian, suaminya yang selama ini sedingin kulkas, yang tak pernah sekalipun memeluknya dengan cinta, yang tadi siang baru saja menyuruhnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, kini sedang bersimpuh di lantai. Ardian menggenggam kedua tangan perempuan itu, menciuminya berkali-kali sambil menangis terisak. Air mata pria itu adalah air mata bahagia. Tatapan mata Ardian ke arah perempuan itu penuh dengan buayan cinta, pemujaan, dan kelembutan yang tidak pernah ia berikan sedikit pun pada Nadia. Aku nggak nyangka kamu akhirnya bangun, sayang. Tuhan dengar doaku. 5 tahun aku nunggu kamu sadar dari koma. Akhirnya keluargaku utuh, ucap Ardian parau, mengecup kening perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Di samping mereka, Mama Mirna berdiri sambil memegang mangkuk bubur. Wajah mertuanya yang biasanya judes bak nenek sihir, kini tersenyum begitu tulus dan keibuan. Mama Mirna menyuapi perempuan itu pelan-pelan. Makan yang banyak ya, mantu kesayangan Mama. Kamu harus cepat pulih biar bisa gendong jagoan kecil kita ini, kata Mama Mirna lembut, mengelus rambut perempuan itu. Perempuan di kursi roda itu tersenyum lemah. Ia melirik ke arah Ardian. Mas, aku benci tahu ada perempuan lain yang pakai namaku, pakai baju-bajuku, dan tidur di kamar kita selama aku koma. Apalagi wajahnya mirip sama aku. Aku jijik, Mas. Nadia yang bersembunyi di balik tirai mematung. Napasnya seakan berhenti. Darahnya terasa ditarik habis dari ujung kaki sampai kepala. SSTT. Jangan mikirin perempuan Udi itu. Sayang, bujuk Ardian cepat, mengelus pipi perempuan aslinya. Kamu tahu kan, aku nikahin dia cuma karena wajah kalian mirip. Jadi orang luar nggak ada yang curiga kalau istriku sebenarnya koma. Aku nggak pernah nyentuh dia pakai perasaan. Dia itu cuma alat. Alat? Air mata Nadia menetes deras. Bibirnya bergetar hebat. Mama Mirna ikut menimpali sambil mendengus sinis. Lagian, kalau kita nggak pakai rahim perempuan gembel itu, dari mana kita bisa mancing cucu perempuan? Syarat dari kakek kan harus ada cucu perempuan sah dulu biar dana perwalian keluarga triliunan itu bisa cair. Mengingat rahimu dulu lemah sebelum kecelakaan. Kita butuh wadah buat nyetak Luna.
Terus sekarang gimana, Ma? Aku nggak mau ya perempuan kampung itu masih ada di sekeliling Luna. Ucap perempuan itu manja, setengah merengek. Kamu tenang aja, sayang. Sahut Ardian dengan senyum licik yang membuat perut Nadia mual. Tugas dia udah selesai. Kemarin bayi laki-laki kita udah lahir dengan selamat, penerus utama kekayaan keluarga. Besok pagi, dokter kenalan mama bakal seret dia ke RSJ. Diagnosisnya skizofrenia parah. Begitu dia resmi divonis gila, hak asuh Luna otomatis jatuh 100% ke aku. Kita bakal buang dia selamanya, dan Luna bakal jadi anakmu utuh. Tubuh Nadia merosot perlahan. Tangannya gemetar tak terkendali. Jadi ini kebenarannya? Bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah penipuan terencana yang sangat keji. Selama 5 tahun pernikahannya, ia mengabdi, bersabar dihina, menahan sakit hati diinjak-injak mertuanya, merasa dirinya banyak kurangnya, ternyata semua itu cuma settingan busuk. Ia hanyalah sapi perah. Sebuah rahim sewaan gratisan berwajah mirip yang sengaja dijebak untuk mencetak ahli waris dan mencairkan uang triliunan mereka. Dan kini, setelah istri aslinya bangun dan bisa memberikan bayi laki-laki, Nadia mau dibuang ke rumah sakit gila supaya mereka bisa merampas Luna? Nadia menggelengkan kepalanya pelan. Hatinya hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Rasa sakitnya melebihi kulit yang disayat pisau tumpul. Ia mundur selangkah, berniat lari dari sana dan membawa pergi Luna sejauh-jauhnya. Ia tak peduli hujan badai di luar, tapi kakinya yang gemetar kehilangan keseimbangan. Saat ia mundur, bahunya tak sengaja menyenggol meja nakas kecil di dekat tirai. Di atas meja itu ada sebuah vas keramik besar berisi bunga lili. Nadia mencoba menangkapnya, tapi terlambat. Prang! Vas keramik itu jatuh berdebum ke lantai, hancur berkeping-keping memecah keheningan ruangan mewah tersebut. Nadia membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Suara tawa dan obrolan di balik tirai terhenti seketika. Hening yang sangat mematikan turun menyelimuti ruangan. Dengan gerakan patah-patah, Nadia menoleh. Tirai beludru itu terbuka setengah akibat senggolannya tadi. Kini, 3 pasang mata di ruangan itu menatap lurus ke arahnya. Mama Mirna menjatuhkan mangkuk buburnya. Perempuan di kursi roda itu terbelalak kaget. Dan Ardian. Perlahan pria itu berdiri dari lantai. Wajahnya yang tadinya penuh senyum kelembutan, kini berubah mengeras, gelap, dan memancarkan aura membunuh layaknya iblis yang ketahuan belangnya. Untuk apa kamu masuk ke sini, Nadia? Suara Ardian menggema berat dan dingin, seolah bersiap mencabut nyawa Nadia malam itu juga. Pecahan vas bunga itu berserakan di lantai, setajam kenyataan yang baru saja mengoyak akal sehat Nadia. Ardian melangkah pelan melewati serpihan keramik itu. Tidak ada lagi gurat kepanikan di wajah suaminya. Yang tersisa hanyalah raut dingin, angkuh, dan penuh rasa jijik yang tak lagi ditutup-tutupi. Untuk apa kamu masuk ke sini, Nadia? Desis Ardian, suaranya sedatar mesin pembunuh. Nadia gemetar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Air matanya mengalir deras, merembes ke bibirnya yang bergetar hebat. Ia menatap lekat-lekat pria yang selama 5 tahun ini ia layani, ia patuhi, dan ia tangisi setiap malamnya. Kalian? Suara Nadia tercekat di tenggorokan. Kalian iblis. Kalian semua iblis. Bukannya marah, Mama Mirna malah tertawa lepas. Tawa yang terdengar sangat melengking dan mengerikan. Mertuanya itu berjalan mendekat dengan dagu terangkat tinggi, melipat kedua tangannya di dada. Ah, ya sudahlah. Bagus kalau kamu akhirnya lihat sendiri. Nat, menghemat waktu kami buat main sandiwara, ucap Mama Mirna santai. Gimana? Kaget lihat, kembaranmu? Kamu pikir selama ini Ardian sudi nyentuh kulitmu yang kasar itu kalau bukan karena wajahmu kebetulan mirip sama istri aslinya? Perkataan itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Nadia berulang kali. Perempuan di kursi roda itu, istri asli Ardian, menatap Nadia dengan pandangan merendahkan dari atas ke bawah. Ia merapatkan selimut bayinya dengan gaya jijik. Mas, usir perempuan kampung itu sekarang. Aku mual lihat wajahnya. Dia bikin udara di ruanganku jadi bau selokan. Nadia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tulangnya seolah dilolosi satu persatu. Hatinya hancur tak bersisa. Segala pengorbanannya, pengabdiannya, ketakutannya kalau ia bukan istri yang baik. Semuanya hanyalah lelucon murahan bagi keluarga ini. Teganya kamu, Mas.
Isak Nadia pilu, memukul dadanya sendiri yang terasa sesak luar biasa. Aku punya salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat banget? Kalau kamu cuma butuh keturunan, kenapa harus aku yang kamu hancurkan? Ardian mendengus kasar. Karena kamu miskin, yatim piatu, dan sebatang kara. Nadia, nggak akan ada keluarga yang nyariin kamu kalau kamu mendadak, hilang, atau masuk rumah sakit jiwa. Kamu itu target yang paling sempurna buat jadi rahim sewaan gratisan. Nadia meraung, tangisnya pecah memenuhi ruangan itu. Rasa sakitnya terlalu besar sampai suaranya serak. Ia merangkak di lantai, mengabaikan pecahan vas yang menggores lutut dan telapak tangannya hingga berdarah. Ia meraih ujung celana Ardian, mendongak dengan wajah basah oleh air mata dan memohon. Pemandangan yang akan membuat siapa saja yang punya hati nurani ikut menangis darah. Ceraikan aku, Mas. Aku mohon. Isak Nadia tersedu-sedu, mencium sepatu suaminya. Ambil semua hartamu. Ambil statusmu. Aku nggak minta sepeser pun. Tolong lepaskan aku. Biarkan aku bawa Luna pergi dari sini. Aku mohon, Mas. Mendengar nama Luna, raut wajah Ardian langsung berubah bengis. Bug. Satu tendangan keras bersarang di dada kanan Nadia. Saking kuatnya tendangan itu, tubuh Nadia sampai terjengkang ke belakang, menghantam kaki meja nakas. Napasnya langsung putus seketika. Nadia terbatuk hebat, memegangi dadanya yang terasa seolah tulang rusuknya retak. Rasa sakit fisik itu menjalar tak karuan, bercampur dengan perih di telapak tangannya yang robek terkena pecahan keramik. Ceraikan kamu? Bawa Luna. Ardian tertawa sinis, membungkuk menatap Nadia yang mengerang kesakitan. Enak aja. Syarat cairnya dana perwalian kakekku itu hak asuh anak sah. Luna itu tiket emas kami. Dia darah dagingku. Besok, begitu kamu resmi divonis gila, hak asuh mutlak jatuh ke tanganku. Luna bakal dirawat ibunya yang asli di sini. Sementara kamu bakal membusuk di sel isolasi rumah sakit jiwa sampai mati. Mama Mirna menekan sebuah tombol di dinding. Tak sampai 10 detik, pintu pavilion didobrak dari luar. 2 orang bodyguard bertubuh kekar, yang rupanya berjaga di luar sejak tadi, masuk dengan cepat. Seret perempuan gila ini ke ruang bawah tanah. Kunci rapat-rapat. Jangan sampai dia kabur sebelum dokter rumah sakit jiwa jemput dia besok pagi. Perintah Mama Mirna kejam. Baik, Nyonya. Kedua bodyguard itu langsung menarik kedua lengan Nadia dengan kasar, mengangkatnya seperti mengangkat karung beras. Lepasin. Mas, jangan pisahkan aku sama anakku. Luna. Luna A. Jerit Nadia meronta-ronta sekuat tenaga. Air matanya menyembur liar. Ia menendang-nendang udara, mencoba melepaskan diri, tapi tenaganya sama sekali tak sebanding. Mama. Luna, lari nak. Teriaknya putus asa. Perempuan di kursi roda itu menutup telinganya dengan raut kesal. Berisik banget sih. Mas, cepat bawa dia keluar. Bawa dia sekarang. Bentak Ardian pada penjaga-penjaganya. Nadia diseret keluar dari pavilion, menembus derasnya hujan. Ia dilempar menuruni tangga beton yang lembab di bagian belakang rumah, menuju gudang bawah tanah yang tak pernah dipakai. Bruk. Tubuh Nadia dilempar dengan kasar ke lantai semen yang dingin dan kotor. Belum sempat ia merangkak bangun, pintu besi yang berat itu dibanting. Blaam. Ceklek. Ceklek. Suara kunci gembok diputar dari luar terdengar menggema. Lalu, gelap gulita. Tidak ada satupun celah cahaya. Nadia meringkuk di lantai yang berdebu. Hawa dingin dari lantai semen langsung menusuk tulang-tulangnya yang basah kuyup. Ia memegangi dadanya yang memar akibat tendangan Ardian, napasnya tersengal-sengal menahan sakit yang tak terperi. Darah dari telapak tangan dan lututnya menetes, bercampur dengan air hujan dan air matanya. Di dalam kegelapan pekat itu, Nadia meraung sejadi-jadinya. Tangisan pilu yang menyayat hati memantul di dinding-dinding ruang bawah tanah yang pengap. Ia berteriak, memukul lantai semen dengan sisa tenaganya sampai buku-buku jarinya hancur. Ya Allah, tolong hamba, tolong anak hamba. Isaknya dengan suara yang sudah hampir habis. Ia jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Tidak ada cahaya. Tidak ada harapan. Ia dikhianati oleh laki-laki yang ia percaya, dijebak, diinjak-injak harga dirinya, dan kini anak satu-satunya yang menjadi alasan ia hidup, akan dirampas darinya. Bayangan wajah Luna yang ketakutan,
membisikkan bahwa ia akan dibunuh, membuat Nadia menggigit bibirnya sendiri kuat-kuat sampai berdarah untuk menahan rasa sakit di jiwanya yang nyaris membuatnya gila beneran. Ia sudah kalah telak. Ia sendirian di sarang iblis. 1 jam berlalu dalam keputusasaan yang menyiksa. Nadia tak lagi punya tenaga untuk menangis. Ia hanya berbaring meringkuk. Matanya menatap kosong ke dalam kegelapan. Tubuhnya menggigil hebat. Hingga tiba-tiba sayup-sayup dari kejauhan, menembus suara rintik hujan di luar, telinga Nadia menangkap sebuah suara yang membuat darahnya kembali membeku. Nyiung, nyiung, nyiung. Suara sirine ambulans. Suara itu terdengar samar, namun semakin lama semakin jelas, mendekat ke arah kompleks perumahan. Jantung Nadia berpacu di luar kendali. Itu bukan ambulans biasa. Itu orang-orang suruhan Mama Mirna dari rumah sakit jiwa. Mereka memajukan jadwalnya. Mereka datang menjemputnya malam ini. Waktunya sudah habis. Suara sirine ambulans itu makin melengking, merobek sepinya malam. Nadia menempelkan telinganya ke lantai semen yang basah. Benar saja, suara mesin mobil itu mati tepat di halaman depan rumah mertuanya. Disusul suara pintu mobil yang dibanting keras. Mereka memajukan jadwalnya. Malam ini juga, Nadia akan diseret dan dibuang ke rumah sakit jiwa. Di dalam kegelapan ruang bawah tanah itu, air mata Nadia tiba-tiba berhenti mengalir. Isak tangisnya lenyap. Tubuhnya yang tadi menggigil hebat kini mematung. Di kepalanya, bayangan wajah Luna berkelebat cepat. Wajah pucat pasi putrinya. Gemetar ketakutannya. Dan suara parau anak 5 tahun itu yang berbisik ngeri. Nenek bilang, kalau aku bicara, Mama bakal mati. Lalu, bayangan itu berganti menjadi wajah angkuh Mama Mirna, wajah jijik perempuan berkursi roda itu, dan tendangan brutal Ardian tepat di dadanya. Tiba-tiba, sesuatu di dalam dada Nadia seolah meledak. Rasa sedih, putus asa, dan rasa tidak berharganya menguap tanpa sisa. Hatinya yang tadi hancur berkeping-keping kini melebur, mengeras menjadi baja panas yang mendidih. Darahnya berdesir sangat kencang. Sakit di tulang rusuknya akibat tendangan Ardian tak lagi ia rasakan, tertutup oleh aliran adrenalin murni yang membakar seluruh sarafnya. Enggak, gue nggak akan biarin anak gue dibesarin sama iblis-iblis ini. Kalau mereka mau bikin gue gila sekalian, gue tunjukin gimana rasanya orang gila ngamuk. Nadia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia bangkit dari lantai kotor itu. Matanya yang tadinya layu karena putus asa, kini terbuka lebar dan menyala merah di tengah kegelapan. Ia berdiri siap menerkam siapapun yang berani membuka pintu ruangan itu. Suara langkah kaki terdengar menuruni tangga beton. Bergegas dan mantap. Ceklek, ceklek. Kunci gembok diputar dari luar. Pintu besi itu ditarik terbuka. Cahaya lampu dari luar tangga seketika menyilaukan mata Nadia. Namun, sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah 2 perawat berbadan preman, bukan pula bodyguard bayaran Mama Mirna. Sosok itu sendirian. Ia melangkah masuk dan menyalakan saklar lampu ruang bawah tanah. Nadia menyipitkan mata, menyesuaikan pandangannya. Napasnya tertahan. Itu Rangga, adik iparnya. Tapi ada yang berbeda. Sangat berbeda. Rangga yang selama ini dikenal sebagai pemuda lamban, gagap, yang jalannya selalu menunduk seolah punya cacat mental, kini berdiri tegak dengan dada membusung. Tatapan matanya setajam elang, rahangnya mengeras penuh wibawa. Tidak ada sedikit pun jejak pemuda dungu di wajahnya. Mbak. Suara Rangga tenang, dalam, dan sangat jernih. Tanpa gagap sedikit pun. Pemuda itu melemparkan sebuah tas ransel hitam berukuran besar. Bruk. Tas itu jatuh berdebum tepat di depan ujung kaki Nadia, menandakan isinya sangat berat. Waktunya habis buat nangis, Mbak, kata Rangga dingin. Ia melipat tangannya di dada. Buka tasnya. Dengan tangan yang masih gemetar karena sisa amarah, Nadia berjongkok dan menarik resleting tas tersebut. Di dalamnya penuh dengan tumpukan map tebal, dokumen berstempel, belasan flash disk, gepokan uang tunai, dan sebuah kunci mobil berkarat. Apa ini? Enggak? Tanya Nadia tak percaya. Di map biru itu ada semua rekam medis palsumu. Bukti transfer puluhan juta dari rekening Mas Ardian ke Dr. Herman, psikiater gadungan yang ada di atas sekarang. Ucap Rangga cepat. Rangga menunjuk map berwarna merah di bawahnya. Dan map merah itu hasil lab dari rumah sakit pusat. Bukti kalau teh herbal yang selalu dipaksa Mama buat Mbak minum setiap pagi selama setahun terakhir ini, dicampur sama obat penenang dosis tinggi.
Itu yang bikin Mbak sering ngerasa linglung, lemas, dan gampang halusinasi. Mama sengaja ngeracunin Mbak pelan-pelan. Nadia menahan napas. Matanya terbelalak membaca deretan nama bahan kimia di kertas hasil lab itu. Jadi selama ini sakit kepalanya, rasa linglungnya, dan ketidakstabilan emosinya adalah ulah mertuanya sendiri? Gila. Ini benar-benar keluarga psikopat. Gue udah muak hidup pura-pura cacat demi bisa bertahan di keluarga ular ini. Mbak, desis Rangga, matanya memancarkan kebencian yang sudah mengendap puluhan tahun. Gue yang kumpulin semua bukti itu. Semua data korupsi Mas Ardian, penggelapan pajak perusahaan, sampai manipulasi dana perwalian kakek. Salinan aslinya udah gue kirim ke kejaksaan dan kepolisian pusat tadi pagi. Nadia mendongak, menatap adik iparnya dengan rasa takjub sekaligus ngeri. Polisi? Ya, mereka lagi di jalan kemari. Makanya kita nggak punya banyak waktu. Rangga menyodorkan kunci mobil berkarat yang ada di dalam tas tadi. Itu kunci mobil pickup Bu Tuti. Dia tetangga belakang yang sering dihina Mama. Selama ini dia diam-diam rekam kekejaman Mama dari jendela lotengnya. Bu Tuti udah nunggu di gang sempit belakang buat bawa Mbak dan Luna kabur dari neraka ini. Nadia meraih ransel berat itu dan mengalungkannya ke bahu. Rasa takutnya sudah mati total. Ia berdiri tegap, mengusap kasar sisa darah dan air mata di pipinya. Makasih, Engga, ucap Nadia mantap. Bangkit, Mbak. Ambil anakmu. Rangga menatap Nadia tajam, lalu menyeringai tipis. Ini waktunya kita bakar rumah ini sampai rata. Sementara itu, di lantai atas, ruang tamu utama terang benderang. Suasananya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Mama Mirna sedang menyesap teh chamomile panasnya sambil duduk menyilangkan kaki. Di depannya, Ardian duduk bersandar di sofa kulit mahal peninggalan kakeknya. Di seberang meja, Dr. Herman dan dua perawat berototnya sudah duduk menunggu dengan map di tangan. Tanda tangan di sini dan di sebelah sini, Pak Ardian, ucap Dr. Herman menyodorkan kertas bermeterai dan sebuah pulpen emas. Begitu dokumen ini selesai, kami akan langsung membius istri Bapak di bawah dan membawanya ke ruang isolasi khusus malam ini juga. Sesuai kesepakatan, tidak ada yang boleh menjenguk selain Bapak. Ardian tersenyum licik. Bagus. Pastikan dia dikunci di ruangan paling ujung. Jangan sampai suaranya terdengar keluar. Ah, akhirnya rumah ini bersih dari benalu. Timpal Mama Mirna sambil tersenyum puas. Uang dari dana perwalian itu bisa langsung cair minggu depannya. Pasti, MA. Begitu hak asuh Luna otomatis jatuh ke tanganku karena ibunya gila. Jawab Ardian santai. Ia mengambil pulpen emas itu, membuka tutupnya, dan mulai menempelkan ujung tintanya ke atas kertas. Kemenangan keluarga iblis itu tinggal berjarak satu goresan tanda tangan. Namun, tepat saat Ardian mulai menuliskan huruf pertama namanya. Dari arah ujung tangga lantai 2, sebuah pot keramik besar berbahan tanah liat melayang dengan kecepatan tinggi. Bra! Prang! Pot besar itu menghantam keras tepat di tengah-tengah meja tamu berbahan kaca tebal. Kaca meja itu hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang memekakan telinga, membuat air teh Mama Mirna tumpah menyiram wajahnya sendiri. Ardian terlonjak kaget sampai pulpen emasnya terlempar. Dr. Herman dan kedua perawatnya refleks melompat mundur dari sofa. Semua mata di ruangan itu sontak menoleh ke arah tangga atas, tepat di mana lemparan itu berasal. Di sana, seorang perempuan berdiri dengan tatapan mata layaknya malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Pecahan kaca meja masih berserakan, berpadu dengan tumpahan teh panas yang menggenangi karpet bulu domba harga ratusan juta. Nadia berdiri tegak di pertengahan tangga. Tangan kanannya menggenggam erat tongkat golf titanium kesayangan mertuanya. Napasnya memburu, tapi wajahnya sedingin es. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata atau ketakutan. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang ibu yang siap mencabut nyawa siapapun demi anaknya. Nadia, kamu gila ya? Jerit Mama Mirna histeris, mengusap wajahnya yang kecipratan teh panas. Kalian diam aja. Tangkap perempuan gila itu. Ikat tangannya. Perintahnya pada dua perawat gadungan berbadan kekar di ruangan itu. Heh, nenek sihir. Tunjuk Nadia tepat ke wajah Mama Mirna menggunakan ujung tongkat golf. Suaranya menggema tajam, membuat langkah dua perawat itu terhenti sejenak. Lo pikir gue bakal diam aja anak gue mau dirampas? Gue miskin. Iya.
Gue yatim piatu. Iya. Tapi kalau nyangkut anak, gue bisa lebih iblis dari kalian semua. Ardian mendengus meremehkan. Pria itu mengusap jas mahalnya yang terkena serpihan kaca, lalu menatap Nadia dengan senyum sinis. Nggak usah banyak drama. Kamu mau ngapain bawa-bawa tongkat golf? Mau mukul aku? Berani kamu? Seret dia ke mobil sekarang. Bentak Ardian pada penjaganya. Kedua perawat berotot itu langsung melangkah maju menuju tangga. Namun, sebelum jari kotor mereka sempat menyentuh ujung baju Nadia, sebuah bayangan melesat cepat dari arah dapur. Bug! Satu pukulan mentah dan sangat brutal menghantam rahang samping Ardian. Saking kerasnya pukulan itu, terdengar bunyi tulang berderak. Ardian, direktur arogan yang tak pernah lecet sedikitpun, langsung terpelanting ke belakang dan ambruk menabrak lemari hias, hingga piala-piala kristalnya berjatuhan menimpa kepalanya. Mas Ardian, jerit Dr. Herman panik, mundur ketakutan. Mama Mirna terbelalak kaget sampai matanya nyaris keluar. Ia menoleh ke arah orang yang baru saja memukul anak emasnya. Rangga? Kamu gila? Kamu berani mukul kakakmu sendiri? Rangga berdiri di tengah ruangan. Pemuda yang selama bertahun-tahun selalu berjalan menunduk, bicara tergagap, dan pura-pura lamban itu kini berdiri tegap. Matanya menyala penuh kebencian. Tangannya yang masih mengepal kini menodongkan sebuah pisau lipat tajam ke arah kedua perawat gadungan itu. Berani sentuh dia, gue patahin leher lo semua malam ini juga. Teriak Rangga dengan suara bariton yang sangat lantang dan jelas. Tidak ada gagap. Tidak ada kesan cacat mental. Ardian merintih kesakitan di lantai. Mulutnya sobek dan mengeluarkan darah kental. Ia menatap adiknya dengan tatapan syok tak percaya. Lo nggak cacat. Rangga meludah ke lantai, tepat di depan wajah kakaknya. Gue cacat karena harus muak tiap hari lihat muka munafik lo berdua. Bertahun-tahun gue pura-pura bego di rumah ini biar kalian nggak anggap gue ancaman. Biar gue bisa leluasa ngumpulin semua kebusukan kalian. Anak kurang ajar. Berani kamu ngelawan ibumu sendiri? Maki Mama Mirna. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Ia mencoba menampar Rangga, tapi dengan sigap Rangga menangkap pergelangan tangan ibunya dan menghempaskannya dengan kasar sampai wanita tua itu jatuh terduduk di sofa. Ibu? Lo bukan ibu. Lo monster. Desis Rangga tajam, suaranya syarat akan luka masa lalu. Polisi udah di jalan. MA, KPK, Bareskrim, Kejaksaan, semuanya udah megang salinan asli bukti korupsi, penggelapan dana perwalian, dan percobaan pembunuhan yang kalian lakuin ke Mbak Nadia. Uang triliunan yang kalian kejar itu udah dibekukan negara sore ini. Dek, wajah Mama Mirna yang tadinya merah padam karena marah, perlahan berubah sepucat mayat. Matanya membelalak ngeri. Kerajaan bisnis yang ia bangun dengan darah dan kelicikan bertahun-tahun, hancur dalam satu malam di tangan anak yang paling ia buang. Bohong, kamu pasti bohong, rintih Mama Mirna. Tangannya gemetar memegangi dadanya yang tiba-tiba sesak. Dengar sendiri kalau lo nggak percaya, bentak Rangga. Tepat saat Rangga menyelesaikan kalimatnya, suara sirine yang sedari tadi samar kini terdengar memekakkan telinga. Nyiung, nyiung, nyiung. Lampu kilat merah dan biru menyambar-nyambar menembus kaca jendela ruang tamu yang besar. Bukan cuma satu, tapi ada belasan mobil polisi dan tim taktis yang mengepung rumah megah itu dari segala penjuru. Terdengar suara derap langkah puluhan sepatu boots berlari melintasi halaman, disusul gedoran brutal di pintu utama. Buka pintu. Kami dari Kepolisian Republik Indonesia. Suara peringatan dari megapon menggema dari luar. Kepanikan meledak seketika. Dr. Herman si psikiater gadungan langsung terkencing-kencing di celana. Ia mencoba lari lewat jendela samping, tapi seketika ditendang mundur oleh petugas bersenjata yang memecahkan kaca dari luar. Kedua perawat berotot itu langsung tiarap di lantai, menyerah sebelum ditangkap. Di tengah kekacauan itu, Rangga menoleh ke arah Nadia yang masih mematung di tangga. Ia mengangguk pelan. Lari, Mbak. Bawa Luna pergi dari sini. Biar gue yang urus sisa sampah di sini, teriak Rangga. Tanpa membuang waktu satu detik pun, Nadia berbalik. Ia berlari sekuat tenaga menaiki tangga, menerobos masuk ke kamarnya, dan langsung menyambar Luna yang meringkuk ketakutan di sudut kasur. Ia menggendong putri kecilnya itu erat-erat, menutupi tubuh Luna dengan jaketnya sendiri. Kita pulang, sayang. Kita pulang sekarang, bisik Nadia sambil menciumi puncak kepala Luna.
Nadia berlari menuruni tangga belakang yang mengarah langsung ke dapur kotor, menghindari kerumunan polisi di ruang tamu utama. Ia mendobrak pintu belakang, berlari menembus hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Sepatunya menginjak genangan lumpur, tapi ia tak peduli. Jantungnya berpacu seiring dengan derap langkah pelariannya menuju gang sempit di balik tembok belakang kompleks. Di ujung gang gelap itu, 2 buah lampu sorot kuning menyala. Mesin menderu kasar. Itu mobil pikap butut milik Bu Tuti. Wanita tua renta yang sering diludahi dan dihina miskin oleh Mama Mirna itu sudah menunggu di balik kemudi. Bu Tuti membuka pintu penumpang dengan cepat, mengulurkan tangannya yang keriput tapi kuat. "Ayo naik, nak. Cepat. Biar ibu bawa kalian pergi dari neraka jahanam ini," seru Bu Tuti. Wajahnya menegam melihat Nadia yang basah kuyup memeluk anaknya. Nadia melompat masuk ke dalam mobil, mendekap Luna di dadanya. Napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil kedinginan, tapi hatinya diliputi kelegaan yang luar biasa besar. Saat Bu Tuti menginjak pedal gas dan pikap itu mulai melaju meninggalkan kompleks, Nadia menoleh ke belakang melalui kaca jendela yang buram karena hujan. Dari celah gerbang yang terbuka lebar, ia bisa melihat pemandangan yang akan menjadi obat bagi seluruh lukanya. Pintu utama rumah mewah itu hancur. Mama Mirna diseret keluar oleh 2 polwan sambil menjerit histeris tak karuan, menangisi tas Hermes dan perhiasannya yang disita. Dan di lantai teras yang basah, Ardian, suami angkuh yang menganggap dirinya dewa, kini tiarap tak berdaya. Wajahnya yang berdarah ditekan ke lantai keramik oleh sepatu lars polisi, kedua tangannya diborgol ke belakang bagaikan penjahat kelas teri. Kerajaan iblis itu telah runtuh, rata dengan tanah. Dan kali ini, mereka tak akan pernah bisa bangkit lagi. 1 tahun berlalu. Berita kehancuran keluarga konglomerat Ardian sempat menjadi skandal nasional yang ditayangkan di layar televisi selama berbulan-bulan. Kasus mereka menjadi tontonan satu negara. Penipuan identitas, penggelapan dana perwalian, hingga percobaan pembunuhan berencana. Semuanya terbukti di pengadilan. Ardian divonis belasan tahun penjara. Pria arogan yang dulu selalu memandang rendah orang lain itu, kini harus tidur di lantai sel yang dingin. Semua hartanya, dari mobil mewah hingga aset perusahaan, disita habis oleh negara untuk menutupi kerugian triliunan rupiah. Mama Mirna bernasib lebih mengenaskan. Nenek sihir yang gila harta itu dikabarkan terkena stroke ringan di bulan kedua masa tahanannya. Kini ia menghabiskan sisa hidupnya di klinik lapas dengan separuh tubuh lumpuh, tanpa ada satupun teman arisan sosialitanya yang sudi datang menjenguk. Perempuan di kursi roda, istri asli Ardian, juga tak kalah hancur. Tanpa biaya perawatan VIP dan disita hartanya, ia dipindahkan ke panti sosial biasa, ditinggalkan oleh keluarga besarnya sendiri yang malu dengan skandal tersebut. Kerajaan sombong itu telah rata dengan tanah, menjadi debu yang disapu angin. Rangga, adik ipar penyelamat itu menepati janjinya untuk memulai hidup baru. Ia mendapat beasiswa kuliah di Jerman, pergi jauh dari bayang-bayang kelam keluarganya. Sesekali, tukang pos akan datang membawa paket berisi buku cerita bergambar atau boneka beruang dari luar negeri, khusus dikirimkan Rangga untuk Luna. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota dan berita gosip, di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu di pesisir pantai yang tenang, bau harum mentega dan pandan tercium menguar di udara. Rumah itu sangat sederhana. Tidak ada AC sentral, tidak ada lantai marmer, apalagi pelayan yang berjaga di depan pintu. Tapi disinilah Nadia akhirnya bisa bernapas lega. Udaranya terasa sangat bebas. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga yang hangat di atas permukaan laut. Angin pesisir berembus pelan, menerbangkan ujung kerudung Nadia. Nadia sedang duduk di kursi kayu teras, memangku Luna. Tangannya perlahan menyisir rambut panjang putri kecilnya itu. Tangan Nadia tidak lagi mulus seperti dulu saat ia masih menjadi pajangan di rumah mewah Ardian. Kini telapak tangannya kasar. Banyak kapalan di sana-sini karena setiap subuh ia harus mengadon puluhan loyang kue pukis dan bolu untuk dititipkan ke warung-warung. Tapi sungguh, Nadia jauh lebih menyukai tangannya yang sekarang. Tangan kasar inilah yang memberinya makan dari keringatnya sendiri. Tangan inilah yang membuktikan bahwa ia merdeka. Luna, yang kini berusia 6 tahun, duduk tenang sambil memeluk boneka kelinci pudar miliknya. Tubuhnya sudah lebih berisi. Pipinya kemerahan sehat, dan mata bulatnya mulai kembali ceria. Namun, yang namanya trauma tidak bisa hilang begitu saja bagaikan debu yang ditiup angin. Luka itu masih ada, membekas di dasar jiwa. Seperti semalam,
Saat hujan turun sangat deras dan guntur menyambar, Luna terbangun di tengah malam, menjerit histeris sambil memeluk lututnya, mengira ia kembali berada di rumah mertuanya. Nadia menghentikan sisirannya. Ia membelai pundak kecil Luna dengan lembut. Kue pukisnya udah matang. Sayang, nanti habis mandi, kita makan sama teh manis hangat ya, ucap Nadia tenang. Luna mengangguk kecil. Tangannya tiba-tiba terulur, menggenggam erat ujung daster katun yang dipakai ibunya. Gadis kecil itu mendongak, menatap lekat-lekat wajah ibunya. Mata bulat itu menyiratkan sisa-sisa ketakutan yang belum sepenuhnya pudar. Mama? Panggil Luna. Suaranya bergetar pelan. Iya, Nak. Ada apa? Mama, apakah monster-monster itu bakal nemuin kita lagi? Tanya Luna. Genggaman tangan kecilnya di daster Nadia semakin mengerat. Luna takut nenek datang bawa jarum suntik. Luna takut ayah tendang mama lagi. Mendengar pertanyaan itu, dada Nadia terasa sesak. Ada perih yang kembali mencubit hatinya, mengingat penderitaan yang harus ditanggung anak sekecil ini akibat keserakahan orang dewasa. Nadia meletakkan sisirnya di atas meja kayu. Ia berlutut di lantai teras, menyejajarkan wajahnya dengan wajah putrinya. Ditatapnya mata bening Luna dalam-dalam. Segala rasa sakit, penghinaan, caci maki, dan masa muda yang direnggut paksa dari hidupnya tergambar di balik ketegaran mata Nadia. Nadia bukan lagi gadis yatim piatu yang penakut. Ia adalah seorang ibu yang berhasil merangkak keluar dari dasar neraka, menyelamatkan nyawa darah dagingnya. Nadia menarik napas panjang, meresapi udara laut yang menenangkan, lalu tersenyum sangat lembut. Ia mengangkat tangannya yang kasar, mengusap pipi Luna dengan penuh kasih sayang. Ia mengecup kening putrinya dalam-dalam, membiarkan satu tetes air mata terakhir yang tersisa di sudut matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Tidak, sayang, bisik Nadia mantap. Suaranya tidak bergetar sedikit pun. Ia memeluk Luna dengan sangat erat, menyatukan kembali kepingan jiwa mereka yang sempat dihancurkan paksa. Monster-monster itu nggak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Mereka sudah hangus terbakar oleh kesombongan mereka sendiri. Luna membalas pelukan ibunya, membenamkan wajahnya di ceruk leher Nadia yang beraroma vanila dan bedak bayi. Napas gadis kecil itu perlahan mulai teratur, rasa amannya kembali utuh. Nadia menatap jauh ke arah lautan lepas, mengelus punggung putrinya dengan ritme yang menenangkan. Dan Luna nggak perlu takut, tambah Nadia. Suaranya terdengar sangat pelan namun menyiratkan ketangguhan baja yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Kalaupun suatu hari nanti ada monster lain yang berani mendekat dan mengganggu kita. Nadia mengusap rambut Luna, memejamkan mata, membiarkan angin laut menghapus sisa luka di hatinya selamanya. Mama yang akan membakar dunia ini, sebelum membiarkan mereka menyentuh sehelai pun rambutmu. Kasih seorang ibu adalah api yang tak akan pernah padam, dan kebenaran selalu punya jalannya sendiri untuk pulang. Kisah Nadia mengajarkan kita bahwa di balik luka pengkhianatan yang paling dalam sekalipun, selalu ada kekuatan tak terkalahkan yang lahir demi melindungi mereka yang kita cintai. Sahabat, jika kisah ini berhasil mengetuk pintu hati dan mengurai air mata Anda dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Anda untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Bantu kami untuk terus menemani Anda dengan menekan tombol subscribe di Radio Cerita Trending. Mari jadikan channel ini sebagai rumah persinggahan kita, tempat untuk memeluk rasa, menyembuhkan luka masa lalu, dan saling menguatkan lewat kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Karena pada akhirnya, setiap cerita yang menyentuh hati berhak menemukan pendengar setianya. Terima kasih telah mendengar, dan sampai jumpa di cerita bermakna selanjutnya.